Terima kasih masih bersama kami di Berita TV Bu. Pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi Jawa Tengah bersama rekan kami, Anggita Trijahyani. Pimpinan Cabang Nahdlatul Aisyah Donorojo menyambut bulan Ramadan dengan menanam berbagai tanaman. Hal ini menjadi salah satu menarik karena bertujuan untuk menguatkan hubungan antar anggota PCNA Donorojo. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, sebuah kegiatan diadakan oleh pimpinan cabang Nahdlatul Aisyah atau PCNA Donorojo, yakni kegiatan menanam. Kegiatan ini diadakan di Gedung Dakwah Sonder Donorojo, Jepara. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih memakan waktu sehari, mulai dari pemotongan galon, pelunasan galon, pengecatan, dan sehari penanaman. Ketua PCNA Donorojo Sefriani Rahmawati menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota PCNA Donorojo, sehingga tercipta rasa kebersamaan dan keakraban di antara mereka. Dengan memanfaatkan barang bekas sebagai media tanam, tanaman yang dipilih adalah jenis tanaman yang sehari-hari dibutuhkan, serta tidak butuh waktu lama pertumbuhannya. Rahmawati selaku Ketua PCNA Donorojo mengucapkan terima kasih karena teman-teman PCNA Donorojo kemarin sudah antusias dalam kegiatan penanaman. Saya berharap kegiatan seperti ini bisa sering berlangsung agar kekeluargaan dan kekompakan serta kesulitan NA Donorojo semakin baik. Nah, kegiatan NA Donorojo semoga kedepannya lebih solid. Tersedia lebih kurang 15 pot galon yang ditanami tanaman cabai, terong, dan tomat. Tanaman ini nantinya diharapkan mampu digunakan sebagai ketahanan pangan khususnya anggota PCNA dan anggota Gedung Sonder umumnya. Setelah kegiatan penanaman, anggota diberikan tanggung jawab untuk merawat tanaman tersebut dengan jadwal yang sudah dibuat oleh pimpinan PCA Donorojo. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Menjelang bulan suci Ramadan, TPK Amanah Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara menggelar IMTAS. Berbagai materi diujikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana santri bisa menerima materi pembelajaran di TPK Amanah Ranting Muhammadiyah Kelet 2. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Amanah Desa Kelet RT 21 RW 3 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara menjelang bulan suci Ramadan dengan mengadakan IMTAS, ujian sajadah 1 dengan peserta 13 santriwan dan santriwati, bertempat di Musola An-Nur Ranting Muhammadiyah Kelet 2. Sebelum materi ujian dimulai, Endang Puji Rahayu selaku Kepala TPQ Amanah Ranting Muhammadiyah Kelet 2 menyampaikan bahwa peserta ujian di tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya yang biasanya hanya 4 hingga 9 santri. Materi dalam ujian ada praktik wudhu, sholat, hafalan doa-doa harian, hafalan ayat-ayat pilihan seperti Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat Al-Luqman, menulis ta'awud, basmalah, dan salam, serta tilawah beserta tajwidnya. Masih ada juga hafalan surat-surat pendek diawali dari Quran Surat Al-Fatihah, An-Nas sampai At-Takasur. Bersama para ustadzah yaitu Kusnita, Yuyun Irfana, Yumiati, dan Sri Muryani melaksanakan IMTAS atau ujian. Diikuti oleh 13 peserta yaitu laki-laki 6, perempuan 7. Alhamdulillah selesai dalam 1 hari. Merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua santri, ustadzah, dan pengurus TPQ bisa melaksanakan ujian yang ketiga kalinya. Adapun tujuan kami adakan ujian yang pertama untuk mengevaluasi sejauh mana ilmu yang kami berikan bisa ditangkap oleh mereka. Yang kedua, untuk mempersiapkan kader militan sebagai generasi penerus yang cinta Al-Quran. Seusainya IMTAS masih kami lanjutkan 5-12 bulan ke depan untuk tahfidz dengan harapan lulus dari TPQ Amanah bisa hafiz juz 30. Tujuan dengan dilaksanakan ujian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana santri bisa menerima materi pembelajaran di TPQ Amanah Ranting Muhammadiyah Kelet 2. Dengan adanya ujian diharapkan santri bisa menjadi kader penerus ustazah mendatang jika ustazah sudah purna tugas. Pelaksanaan ujian dimulai dari pukul 8 sampai pukul 11.30.
yang diakhiri dengan sholat duhur berjamaah sebagai bentuk ketaatan dan berlatih sejak dini. Antusias dan dorongan serta motivasi dari semua wali santri juga amat sengkuyung. Itu terlihat setelah usai ujian. IMTAS Paguyuban Wali Santri berembuk untuk membahas kegiatan khusus di bulan Ramadan dengan takjil yang mulai Ramadan ke-6 hingga hari ke-26 dengan target hafalan juz 30 serta mendiskusikan agenda halal bihalal mendatang di Geria Kemuning Kelet. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Masjid Al-Islah Desa Tembok Lor, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal resmi membuka Kampung Ramadan di Komplek Masjid dalam rangka bulan suci Ramadan. Pembukaan Kampung Ramadan resmi dibuka oleh Wakil Bupati Tegal, bertempat di halaman Masjid Al-Islah yang dihadiri oleh ratusan jamaah. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, Takmir Masjid Al-Islah Tembok Lor menyelenggarakan Kampung Ramadan di Komplek Masjid. Acara ini juga menjadi momentum menyemarakan bulan Ramadan dan memakmurkan masjid. Dengan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan, Kampung Ramadan Masjid Al-Islah diharapkan dapat menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara masyarakat dan masjid, serta menghidupkan semangat ibadah sepanjang bulan suci Ramadan. Keberadaan Kampung Ramadan tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi umat melalui bazar Ramadan yang melibatkan pelaku usaha mikro di sekitar masjid. Kampung Ramadan ini mencerminkan semangat dakwah Muhammadiyah dalam menciptakan masyarakat yang berkemajuan dan religius. Rangkaian program Kampung Ramadan diantaranya menyediakan buka puasa sebanyak 500 porsi makan selama bulan Ramadan, kajian rutin subuh dan asar, rumah tahfidz, pengajian akbar, dan lain sebagainya. Agus Trijazuli selaku Takmir Masjid Al-Islah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang terus mendukung sehingga Kampung Ramadan ini bisa terus dilakukan setiap tahunnya. Selaras dan sejalan dengan program pemerintahan Kabupaten Tegal bahkan nasional yang menyediakan makan bergizi gratis. Muhammadiyah semenjak dulu semangat berdirinya adalah memang selalu dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Maka mudah-mudahan peran Muhammadiyah selalu akan mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan Kabupaten Tegal, terutama yang ada di wilayah kami. Dan alhamdulillah Masjid Al-Islah setiap hari raya Korban juga bisa mendonasikan kurang lebih hampir 30 ekor sapi, yang semuanya lagi-lagi adalah untuk membantu fungsi pemerintahan, termasuk dalam kesehatan. Rumah sakit kami juga alhamdulillah bisa memberi pelayanan yang terbaik. Itu saja, termasuk di masjid kami ada santunan anak yatim setiap bulan, ada rumah tahfidz yang juga gratis, dan juga ada TPQ dan beberapa pendidikan yang lain yang kita selenggarakan di masjid kami. Semangat kami menjadikan masjid adalah Ka'batul Qusat, pusat peradaban, pusat segala kegiatan untuk kepentingan keumatan dan sosial. Lukman Hakim selaku Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pengelola Masjid PDM Kabupaten Magelang menegaskan kembali bahwa Masjid Al-Islah merupakan masjid unggulan di Kabupaten Tegal milik pimpinan Ranting Muhammadiyah Tembok Lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kami Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid. Alhamdulillah pada sore hari ini kami mewakili dari Al-Bacar PM Kabupaten Tegal telah mendampingi Takmir Masjid Al-Islah, di mana Takmir Masjid Al-Islah ini adalah masjid unggulan yang diberi amanat oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal untuk percontohan di masjid-masjid Muhammadiyah se-Kabupaten Tegal. Mari kita sukseskan bersama, dari masjid kita bangkit, dari masjid kita bisa berkomunikasi, dari masjid makmur memakmurkan masjid. Wakil Ketua PDM Kabupaten Tegal Najmul Iman menyampaikan bahwa Masjid Al-Islah merupakan masjid yang telah ditunjuk oleh PDM sebagai salah satu masjid unggulan. Ia berharap ke depan akan lebih banyak lagi masjid-masjid unggulan selain Masjid Al-Islah. Hadiri acara pembukaan untuk Kampung Ramadan di Masjid Al-Islah, di mana Masjid Al-Islah ini sebagai masjid unggulan yang ditunjuk oleh pimpinan daerah Kabupaten Tegal, di mana Masjid Al-Islah ini adalah sebuah masjid di Ranting Tembok Lor, pimpinan cabang Muhammadiyah Adiwarna.
Yang tentu ini masjid yang sudah selama beberapa tahun ini sudah menyelenggarakan Kampung Ramadan. Dan ini tahun yang keempat, di mana kegiatan yang utama di dalam Kampung Ramadan ini adalah kegiatan buka bersama, di mana menyediakan 500 porsi untuk acara buka bersama, di samping tentu kegiatan-kegiatan lain yang mendukung adanya masjid unggulan. Yang utama adalah kegiatan takjil, di samping juga buka bersama, dan kemudian kegiatan tarawih secara rutin yang diikuti dengan kultum dan kemudian tadarus selama bulan Ramadan. Dan juga nanti di tanggal 17 Ramadan juga ada kegiatan Nuzul Quran, di mana akan dihadiri imam masjid dari Masjid Al-Falah Sragen. Wakil Bupati Tegal memberikan apresiasi kepada Masjid Al-Islah yang telah menyelenggarakan Kampung Ramadan yang sangat inspiratif dan bisa dijadikan percontohan masjid di Tegal. Yang tidak semua masjid bisa menyelenggarakan Kampung Ramadan semeriah ini. Ia sangat berterima kasih kepada Muhammadiyah yang telah membantu memakmurkan masyarakat melalui menu makan untuk berbuka puasa sebanyak 500 porsi setiap harinya. Ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang memang secara ekonomi kurang beruntung. Dengan adanya kegiatan ini, pemerintah kabupaten sangat terbantu dan kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Ranting Muhammadiyah Baklor, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh di semua masjid-masjid besar yang ada di Kabupaten Tegal untuk bisa meniru dan bisa melakukan kegiatan yang besar ini, karena ini manfaatnya sangat besar dan ini bisa untuk kegiatan Ramadan yang sangat baik, dan apa yang dilakukan yang baik ini bisa untuk diri kita sebagai amalan yang baik untuk kita ke depan, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dilakukan oleh Ranting Muhammadiyah Baklor yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Islah, dan tentunya harapan saya semua masjid-masjid besar yang ada di Kabupaten Tegal bisa melaksanakan. Zamgoni Mukoto, Priza Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jelang Ramadan, Masjid Panti Asuhan Yatim Aisyah Kadipiro Surakarta membagikan sayuran kepada jamaahnya usai sholat subuh berjamaah. Masjid Panti Asuhan Yatim Aisyah Kadipiro jelang Ramadan membagikan sayuran kepada jamaahnya. Program ini diadakan setiap tahun. Sayuran yang dibeli menggunakan dana dari kas masjid dan donatur. Sebelum sayuran dibagikan, diadakan sholat subuh berjamaah dan pengajian subuh, kemudian jalan-jalan, dilanjutkan sarapan soto bersama, dan terakhir pembagian sayur ke jamaah. Ini dalam rangka kegiatan Ramadan sama Masjid Aisyah, ada kegiatan sholat subuh, habis sholat subuh lantas pengajian lantas dilanjutkan jalan-jalan keliling kampung, lantas lanjutkan makan bersama, sarapan, lantas terakhir pembagian sayur. Itu dilaksanakan rutin setiap tahun sekali. Donaturnya dari kas masjid dan sebagian dari masyarakat. Untuk makannya itu kan sudah rutin setiap Jumat itu ada pengajian, dan pengajian itu makannya oleh masyarakat, sudah ada jadwalnya setiap hari Jumat. Harapannya dengan adanya pembagian sayuran? Harapannya dengan pembagian sayur ini mudah-mudahan jamaah kita ini lebih banyak lagi dan lebih manfaat, sehingga untuk memakmurkan masjid itu sangatlah yang diharapkan. Dengan adanya pembagian sayuran, harapannya jamaah Masjid Panti Asuhan Yatim Aisyah Kadipiro akan lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat sehingga memakmurkan masjid. Alhamdulillah dari kami para jamaah Masjid Aisyah Yatim Putri ini dalam rangka menyambut Ramadan tahun
1446 Hijriah telah membagi sayur dan alhamdulillah telah diterima oleh para jamaah semua. Mudah-mudahan ini meringankan beban dalam rangka menyambut Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa maksimal ibadah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita selama Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, bisa menggapai ridhonya, mendapatkan ampunannya dan mendapatkan Lailatul Qadarnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sugiharto memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah.